Setelah kemarin kita membahas fakta-fakta unik dari PS2, kini spotlight berpindah ke kakaknya, yaitu PS3. Tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan memberikan 13 fakta menarik dari PS3. Bersama saya Gangsar, let's go! PS3 adalah konsol yang powerful karena bisa memainkan game-game dengan resolusi HD dengan kualitas grafik menawan seperti The Last of Us, UFC, Assassin's Creed, dan GTA 5. Tetapi popularitas konsol ini masih di bawah saudara-saudaranya seperti PS2, PS4, dan PS5 karena di dunia, konsol ini terkenal sebagai konsol yang mudah rusak. Tetapi di luar itu semua, ada banyak hal-hal menarik di balik beredarnya konsol ini di pasaran, seperti sejarah uniknya, fitur-fitur uniknya, sampai cerita tentang komunitas yang juga unik, yang mungkin bisa membuatmu kaget, tercengang, atau menambah rasa salut terhadap PS3. Maka dari itu, saya sudah merangkum 13 fakta menarik tentang PS3 yang mungkin kamu belum tahu. Fakta unik dari PS3 yang pertama adalah konsol ini selain bisa dijadikan sebagai alat untuk bermain game, tetapi bisa juga digunakan untuk aktivitas multimedia seperti melihat foto, video, MP3 player dari flash disk atau hard disk, sampai memutar Blu-ray disk film. Jadi kalau kamu punya kaset film atau video, bisa masukkan saja ke slot kaset di PS3, supaya PS3 bisa membaca isi di dalamnya, dan diputar layaknya kamu memiliki DVD player. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan fitur browsernya untuk berselancar di internet. Oh iya, kamu juga bisa mengganti wallpaper menunya supaya PS3-mu terasa lebih personal. Tahukah kamu kalau logo awal dari PS3 bukanlah seperti yang sekarang kamu sering lihat? Seri PS3 yang pertama kali Sony rilis tahun 2006 adalah PS3 Fat yang menggunakan logo wordmark bertuliskan PlayStation 3, namun menggunakan font yang mirip sekali dengan font yang digunakan oleh film Spider-Man 1 Tobey Maguire tahun 2001. Oleh karena itu, logo PS3 dinilai kurang kreatif oleh penggemar, dan Sony kemudian mengganti logonya pada tahun 2009 saat perilisan PS3 tipe Slim, menjadi lebih simpel dan mudah diingat, yang merupakan turunan dari logo PS2 dan menjadi cikal bakal keseragaman logo PS sampai saat ini di PS5. Siapa bilang PS3 hanya bisa dimainkan di TV LED saja? Kenyataannya tidak loh. Ternyata PS3 juga masih bisa dimainkan di TV tabung dengan menyediakan kabel AV PS2 atau nama lainnya kabel AV RCA sebagai fungsi pengganti dari kabel HDMI. Caranya adalah masukkan slot gepeng pada kabel ini ke lubang slot gepeng di belakang PS3. Lalu masukkan slot RCA ke lubang slot RCA pada TV tabung kamu. Setelah itu nyalakan TV dan PS3 kamu. Ubah source TV-nya ke AV. Lalu pencet dan tahan tombol power PS3 sampai bunyi tit 2 kali, lalu lepaskan. Nah, sekarang kamu sudah bisa memainkan PS3 di TV tabung. Namun saya tegaskan kalau bermain PS3 di TV tabung tidak memiliki kualitas grafik yang sama layaknya kamu bermain di TV LED. Gambarnya akan kurang jelas dan tulisannya kadang-kadang tidak bisa terbaca. Ya wajar, karena PS3 memang dikhususkan untuk bermain di TV LED. Ternyata Sony jual rugi loh dalam mendagangkan unit PS3 mereka. PlayStation 3 dijual dengan harga awal $599 Amerika atau setara dengan 9 juta rupiah dengan nilai mata uang sekarang. Padahal biaya produksi tiap unitnya ada di angka $805 untuk seri penyimpanan 20 GB dan $840 untuk penyimpanan 60 GB atau setara dengan 12-an juta rupiah. Yang artinya tiap unit dijual dengan estimasi kerugian di $306 dan $241. Namun karena menyadari kerugian semakin membengkak, Sony melakukan pembenahan besar-besaran terhadap production cost-nya. Alhasil baru pada tahun 2008, Sony berhasil menekan biaya produksi per unit menjadi $400 saja. Lagi-lagi tidak hanya untuk bermain game, sejak awal perilisannya, Sony sudah bekerja sama dengan ratusan developer aplikasi non-game untuk hadir di PS3, seperti contohnya aplikasi YouTube, Spotify, Netflix, Curiosity untuk mendengarkan musik, Crunchyroll untuk menonton anime, MLB.tv untuk menonton pertandingan MLB, NHL Game Center Live untuk menyaksikan pertandingan NHL, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi ini bisa kamu dapatkan secara gratis di PlayStation Store, tetapi sebelumnya kamu harus berlangganan PlayStation Network terlebih dahulu di PS3.
Walau terdengar seperti sepi peminat karena harganya mahal dan mudah rusak, namun kenyataannya Sony PlayStation 3 berhasil terjual sebanyak 87 juta unit di seluruh dunia selama masa produksinya dari tahun 2006 sampai 2017. Sebuah angka yang sangat besar, namun masih belum bisa menyaingi kesuksesan PS2 yang terjual lebih dari 140 juta unit di seluruh dunia. Target Sony sendiri untuk PS3 adalah menjual 150 juta unit, namun sayangnya harapan harus terkubur karena kesuksesan dan kesempatan tidak datang dua kali. Kecanggihan mesin yang dimiliki oleh PS3 ternyata bisa membuatnya sebagai komputer loh. Dengan modifikasi software yang bisa kamu cari sendiri tutorialnya di internet, kelengkapan dan kemampuan mesin PS3 sudah cukup untuk merubahnya menjadi komputer bersistem operasi Linux. Kamu bisa menjalankan aplikasi-aplikasi komputer untuk membantu pekerjaanmu. Pada masa sekarang, teknologi seperti ini bisa kamu temui juga di handheld konsol Steam Deck yang bisa berubah menjadi mini PC bersistem operasi Windows. 90% game yang paling banyak dimainkan oleh pemilik PS3 atau di rental-rental PS3 sudah jelas dan pasti adalah game sepak bola, yaitu PES. Namun ada yang unik nih, di PS3 sendiri game PES terakhir adalah PES 2018. Sudah mentok dan tidak bisa support lagi untuk bermain PES 2019 ke atas. Tetapi di tahun yang sudah 2023 ini, yang mana PES juga sudah berganti nama menjadi eFootball, PES 2018 masih banyak sekali yang memainkan, sampai-sampai masih banyak juga turnamen-turnamennya. Kok bisa? Karena pemain PS3 di Indonesia masih banyak, dan juga masih banyak modder-modder game PES yang memodifikasi PES 2018 supaya memiliki transfer pemain, jersey, scan fisik, sampai lisensinya agar terlihat seperti liga sepak bola yang sedang bergulir saat ini. Jadi jangan takut kurang update saat bermain PES 2018. Salah satu contoh patch modder PES 2018 yang terkenal adalah Gembok, yang preview gameplaynya sudah pernah saya buat videonya di link berikut. Sudah ada Ronaldo di Al Nassr loh, yang mana di eFootball 2023 saja tidak ada. Fitur Remote Play beberapa tahun ini booming setelah hadirnya Google Stadia. Singkatnya, fitur ini memungkinkan player untuk bermain konsol secara jarak jauh, tanpa harus berada di dekat konsol tersebut. Bagaimana caranya? Yakni dengan memiliki koneksi internet yang stabil. Contohnya jika kamu punya konsol PS4 dan PS5, tetapi kamu sedang berada jauh dari konsol tersebut karena tidak ada di rumah. Kamu tetap bisa memainkannya hanya dengan bermodalkan HP atau komputer yang saling terhubung dengan internet. Jadi seperti streaming game secara real time. Nah, ternyata fitur Remote Play ini sudah ada sejak dulu loh di PS3. PS3 bisa dimainkan secara remote lewat PS Vita tanpa koneksi internet, tetapi menggunakan WiFi. Jika di PS2 terdapat game terlaris yakni GTA San Andreas yang terjual sebanyak 17 juta kopi, di PS3 ada game yang terjual paling banyak dari game-game yang lain, yakni GTA 5. Franchise GTA dengan tema game open world memang dari dulu selalu ramai ya. Dengan penjualan 170 juta kopi di seluruh platform dan sebagiannya di PS3, membuat GTA 5 menang telak atas GTA San Andreas. Tetapi itu hanya penjualan resminya saja ya teman-teman. Untuk penjualan bajakannya mungkin GTA San Andreas lebih banyak. Fakta menarik selanjutnya adalah gagalnya PS3 Fat di pasaran sebagai langkah awal Sony. Banyak pembeli yang merasa tertipu sudah membeli konsol ini dengan harga mahal, tetapi memiliki banyak penyakit, seperti casing yang terbuat dari plastik yang terlalu lemah, lentur, dan mudah pecah. Kemudian banyaknya isu yellow atau yellow like of death, kondisi di mana PS3 tidak bisa menampilkan gambar apapun dikarenakan kerusakan pada CPU dan GPU. Lalu ada lagi keluhan tentang selalu errornya akun pemain ketika ingin masuk ke dalam PlayStation Network atau PSN, dikarenakan sistem tanggal yang tidak sempurna. Dibandingkan kompetitornya yaitu Xbox 360, PS3 lebih unggul dalam hal jumlah game yang dirilis developer, yakni sejumlah 2.561 judul game. Sedangkan Xbox 360 hanya memiliki 2.154 judul game. Hayo, dari sekian banyak game di PS3, manakah game favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sih sudah jelas PES 2018. Sampai juga kita di fakta terakhir tentang PS3. Kali ini adalah cerita tentang Angkatan Udara Amerika Serikat yang membuat superkomputer dengan menggunakan mesin PS3. Laboratorium Penelitian Angkatan Udara AS pernah membangun superkomputer dengan bermodalkan 1.760 unit PS3, 168 unit grafik ekstra, dan 84 server yang diberi nama Proyek Thunder Cluster. Komputer ini pernah mencatat rekor sebagai superkomputer paling powerful ke-33 dari seluruh superkomputer di dunia. Sekaligus juga membuktikan bahwa
bahwa membangun superkomputer dengan PS3 memiliki biaya yang lebih rendah ketimbang onderdil komputer asli. Ya, jadi seperti itulah teman-teman ke-13 fakta unik dari konsol PS3. Semoga bisa menambah wawasan baru untuk kamu. Manakah fakta unik yang paling membuatmu tercengang dan terheran-heran? Atau jika kamu punya fakta-fakta lainnya tentang PS3, juga bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa menambah informasi buat teman-teman yang lain, dan bisa jadi bahan diskusi. PS3 tetap menjadi konsol yang berkesan bagi banyak orang dengan segudang kelebihannya. Buat kamu yang belum pernah bermain PS3, wajib banget untuk mencobanya karena PS3 mempunyai kemampuan di luar yang kamu kira. Oh ya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang 10 fakta unik PS2 karena gosipnya PS2 adalah konsol rakitan teroris. Yuk simak kebenarannya. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.